Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pasar uang hingga sore ini kita sudah terhubung bersama Dian Ayu Yustina, Head of Macro Research Bank Mandiri. Ya, Mbak Dian, ini seperti apa tren posisi rupiah terhadap dolar Amerika sejak awal pekan hingga sore ini? Sentimen apa saja yang menjadi katalis positif ataupun yang menekan rupiah? Ya, baik. Selamat sore. Memang sebenarnya kalau dari sejak awal pekan ini sebenarnya trennya menguat ya. Cuma memang kita lihat di beberapa hari belakangan kelihatan ada pelemahan. Cuma pelemahannya tidak terlalu besar. Saya pikir volatilitasnya cukup terjaga. Faktor mungkin lebih dari sisi global ya, karena data-data ekonomi Amerika itu sempat menunjukkan pemburukan ya, mungkin terdampak masih terimbas oleh krisis pandemi COVID ini. Jadi itu agak mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Oke, lalu soal posisi rupiah untuk sepekan ini, kalau misalnya di breakdown sendiri terhadap mata uang regional seperti apa, Mbak Dian? Dari sisi rupiahnya sendiri secara general ya memang melemah, arahnya lebih melemah karena memang sebenarnya mata uang rupiah itu kan mata uang di mana kalau investor mau ambil resiko dia akan masuk ke aset-aset rupiah. Tapi kalau misalnya sedang ada sentimen negatif, maka yang ditarik duluan pun dari nilai tukar rupiah. Jadi in comparison terhadap mata uang lain kita arahnya masih melemah tapi tidak terlalu besar sih. Oke, soal pengaruh keputusan RDG BI kemarin terhadap obligasi dan rupiah ini seperti apa? Oke, sebenarnya keputusan untuk menurunkan suku bunga itu secara teori harusnya berdampak positif ke market ya, karena ini kan artinya di saat ekonomi tertekan, mengalami kontraksi dan laju inflasi pun sudah demikian rendah, penurunan suku bunga harusnya bisa membangkitkan optimisme bahwa ekonomi akan segera pulih dan cost of kredit jadi turun sehingga itu memicu permintaan domestik untuk naik. Tapi memang penurunan suku bunga juga menyebabkan spread interest rate diferensial kita ya, selisih suku bunga itu menyempit tentunya. Nah ini mungkin bisa menjadikan istilahnya bisa diartikan daya tarik investasi di rupiah menyempit atau menurun. Namun kalau di compare dengan negara-negara lain, sebenarnya daya tarik investasi kita masih relatif tinggi karena di sisi lain inflasi kita itu sudah sangat rendah. Jadi menurut saya pelemahan rupiah ini lebih karena faktor global daripada faktor penurunan suku bunga. Ya, dengan posisi rupiah dan juga harga komoditas saat ini, bagaimana daya saing obligasi Indonesia dibandingkan emas dan juga pasar modal? Oke, daya tarik investasi pada obligasi menurut saya masih cukup bagus ya. Karena kita lihat sebenarnya tahun ini pun yield-nya berhasil menurun ya, trennya menurun, artinya kan harganya terus meningkat. Jika dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya ya kita lihat emas itu harganya sudah tinggi ya, untuk masuk juga mungkin di posisi yang sudah cukup tinggi. Sementara untuk pasar saham, ya memang pasar saham itu menghadapi volatilitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan obligasi ya. Jadi menurut saya sih positioning untuk masuk obligasi sebenarnya masih cukup menarik dibandingkan aset-aset lain. Oke, lalu soal obligasi jenis apa yang masih menarik minat investor saat ini? Oke, sebenarnya memang kalau di masa uncertainty tinggi yang banyak diburu tentunya obligasi pemerintah ya. Jadi kita lihat kalau investor individu mungkin akan memburu obligasi retail. Pemerintah kan cukup sering tahun ini ya untuk mengeluarkan obligasi retail dan rate-nya masih lebih tinggi di atas deposito rupiah gitu ya. Nah, kalau yang memiliki dana yang lebih besar mungkin bisa masuk obligasi dengan series benchmark karena memang liquidity-nya lebih bagus. Jadi kalau misalnya mau take profit itu bisa lebih mudah. Tapi kalau misalnya ada yang investor yang tujuannya untuk saving pada jangka waktu tertentu bisa juga memburu seri obligasi non benchmark begitu. Lalu soal prospek daya tahan rupiah
hingga akhir tahun 2020 ini termasuk dengan tren kenaikan kasus baru COVID, apakah ada saran dan input untuk pemerintah dan juga pelaku usaha? Oke, memang kami melihatnya sebenarnya prospek rupiah itu sumber volatilitasnya tidak terlalu banyak lagi. Jadi kita melihat dulu kan pemilu Amerika ini sepertinya akan memainkan volatilitas pasar keuangan dengan cukup signifikan. Tapi ternyata kita sudah melewati fase itu dan sekarang faktor risiko memang hanya di faktor risiko COVID-19 infeksinya di global. Jadi dan berita-berita mengenai vaksinasi. Jadi menurut kami volatilitas sampai akhir tahun tidak akan terlalu besar. Kami sendiri memperkirakan nilai tukar rupiah masih bisa bergerak di kisaran 14.100 sampai 14.300 di akhir tahun gitu. Oke, Nah, baik. saran untuk pelaku pasar ya maupun pemerintah. Pelaku pasar mungkin bisa masuk secara gradual, secara bertahap. Jadi jangan menumpuk kebutuhan di satu waktu misalnya. Dan juga memperhatikan kebutuhan hedging. Untuk dari pemerintah sendiri atau dari otoritas ya, dalam hal ini mungkin otoritas moneter, saya pikir penting untuk menjaga likuiditas di pasar falasnya, untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Baik, terima kasih atas informasi dan juga analisanya Mbak Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri. Terima kasih.